subur, makmur, dan kaya akan hasil alamnya. Dan juga penduduknya sangat ramah. Itulah mengapa banyak etnis pendatang yang tertarik untuk datang. Dan akhirnya mereka tinggal di negeri ini. Siapa sajakah mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Apa saja yang mereka lakukan di negeri tercinta ini? Ayo kita nikmati bersama tayangan ini. Kami mendapatkan tugas untuk mengenali beberapa etnis pendatang yang tinggal di kota Surabaya. Sebelum kita mengenal etnis-etnis tersebut, nah teman-teman perlu tahu, etnis itu adalah kelompok orang yang memiliki banyak kesamaan. Misalnya, orang yang berbahasa Arab, budaya Arab, mereka disebut etnis Arab. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kalau aku akan cari tahu lebih banyak tentang kebudayaan dari etnis India yang ada di Surabaya. Kalau Mehmeti apa? Wah, kalau tugasku, aku akan mencari tahu etnis Tionghoa yang tinggal di kota Surabaya. Aziz? Dan aku akan mencari tahu budaya etnis orang Arab yang tinggal di Ampel, Surabaya. Oke, siap teman-teman? Siap! Let's go! Etnis Arab adalah suku bangsa yang berasal dari Timur Tengah. Pada abad yang ke-7, dulu sekali orang-orang Arab melakukan perjalanan yang jauh untuk datang ke Indonesia. Mereka berdagang dan di situ mereka menjual barang-barang serta menyebarkan agama Islam. Setelah sampai di Indonesia, mereka tinggal di Indonesia dan banyak dari mereka menikah dengan orang-orang Indonesia dan mereka menjadi warga negara Indonesia. Orang-orang tersebut disebut peranakan Arab Indonesia. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya saya sampai juga di Ampel, Surabaya. Nah, di sini ada etnis Arab Indonesia. Mereka tinggal dan berjualan di Surabaya, tepatnya di Ampel. Yuk, kita berkeliling. Kawasan Ampel, Surabaya ini sudah ada sejak lama sekali. Awalnya, tempat ini menjadi tempat berziarah masyarakat Muslim. Seiring berjalannya waktu, di kawasan Ampel, kita bisa melihat banyak suku Arab Indonesia yang berjualan kurma, minyak wangi, baju Muslim, roti Maryam, dan masih banyak lagi. Hari ini saya beli roti Maryam. Mbak yang berjualan roti Maryam ini Mbak Tufa, teman-teman. Nah, roti Maryam ini berasal dari mana ya, Mbak? Dari Arab. Itu teman-teman. Jadi roti Maryam berasal dari Arab. Kalau boleh tahu Mbak Tufa ini tinggal di Surabaya sejak kapan ya? Sejak kecil. Berarti Mbak Tufa ini adalah etnis Arab Indonesia, teman-teman. Ya. Asli Arab kata mbahnya gitu ya. Asli Arab ini. Selain jualan roti Maryam, jualan apa lagi nih ya? Sepertinya ada banyak sekali makanan yang lain. Ada samosa, ada martabak. Ini yang martabak ya? Yang samosa mana ini? Nah, selain orangnya yang etnis Arab Indonesia, ternyata makanannya juga ada makanan yang khas Arab, ada makanan yang khas Indonesia. Nih bentuknya teman-teman, kalau mau tahu Bugis Arab berbeda dari Bugis yang ada di Indonesia. Itu teman-teman, wah luar biasa ya. Terima kasih, Mbak. Oke teman-teman, barusan saya beli buah khas Arab, buah kurma. Rasanya manis dan pasti lezat. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, tadi sudah mengikuti perjalananku keliling di Ampel, Surabaya. Nah, tadi ketika saya keliling di sini saya banyak menemukan penjual
etnis Arab Indonesia. Mereka berjualan buah kurma, roti Maryam, baju, mereka juga berjualan minyak wangi. Nah, terima kasih ya teman-teman. Dadah! Etnis India adalah orang-orang yang berasal dari negara India. Ini loh negara India. Orang-orang India datang ke Indonesia dulu sekali dan mereka datang untuk berjualan barang-barang dan memperkenalkan agama Hindu. Salah satu bukti bahwa orang India datang menyebarkan agama Hindu adalah dengan adanya candi-candi Hindu di Indonesia. Misalnya, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Jago, dan masih banyak candi-candi lain. Orang-orang India yang lama tinggal di Indonesia melahirkan anak-anak keturunan India. Anak-anak keturunan India ini menjadi peranakan India Indonesia karena mereka telah menjadi warga negara Indonesia. Teman-teman, aku sudah keliling se-Surabaya ini dan ternyata tidak ada perkampungan India. Mungkin memang hanya ada di luar Surabaya ya, rasanya di Medan deh. Nah, ini sampai perutku jadi lapar, capek. Lanjut dulu ya teman-teman ya. Sebentar, apa itu ya? Oh, Sitara Indian Cuisine. Hah? Apakah ini salah satu restoran khas India? Kita cari tahu yuk. Masuk. Wah, terasa banget kebudayaan Indianya teman-teman. Ayo, kita berkeliling dulu teman-teman. Sekalipun aku tidak bisa menemukan perkampungan etnis India, tapi setelah aku berkeliling ya di restoran ini terasa sekali kebudayaan Indianya. Nah, sekarang saatnya aku mau pesan makanan. Sebentar ya, Pak, mau pesan makanan? Oke, ada papricet, papanipuri. Apa itu ya teman-teman ya? Jadi bingung. Sebentar, aku minta tolong aja. Pak, bisa bantu saya? Saya ini bingung Pak, ini banyak sekali makanan dan minuman khas India. Nah teman-teman, kita tunggu ya seperti apa sih makanan dan minumannya. Jadi penasaran nih, sepertinya sudah datang teman-teman. Iya. Chana tiki. Oh, Chana tiki. Ini chapati. Nah, cara makannya ini bagaimana ya? Biasanya kalau orang India ini pakai roti sama karinya ini. Kalau ini appetizernya. Oh, oke, ya. Ini dessertnya. Dessertnya, oke. Terima kasih banyak. Ini tadi yang namanya chana tiki, katanya dari kacang-kacangan terus dibumbuhin dengan bumbu khas India. Ini ya, satu gigitan. Wah, ternyata renyah banget ini sepertinya ya. Aku suka. Enak-enak. Nah, sekarang yang ini chapati nih namanya. Seperti roti begini ya teman-teman tuh. Nah, bentuknya apa yuk? Lingkaran. Nah, ini cara makannya begini katanya tadi. Tuh. Ya, lalu pakai chicken tikka masala. Tuh. Coba ya, sedikit ya.
begini. Terus makan deh. Enak teman-teman. Aku suka ini ya. Tadi ini apa ya namanya? Oh iya ya, guava lisi. Sekarang kita coba. Sedikit kecut, tapi ini enak teman-teman. Ini yang terakhir teman-teman. Es krim. Es krim teman-teman. Siapa yang suka es krim? Ini rasa mangga ya, minggu. Kita coba. Komplit sudah ya. Hari ini makannya enak, minumnya enak, es krimnya juga enak. Oke teman-teman, itu dia perjalananku mengenal kebudayaan etnis India di Surabaya. Oke? Etnis Tionghoa ini datang dari negara Republik Rakyat Cina. Negaranya luas sekali loh teman-teman. Zaman dahulu, mereka datang dengan menggunakan kapal menuju ke Indonesia. Mereka datang di Indonesia adalah untuk berjualan. Lalu, mereka menetap di Indonesia dan menikah dengan orang-orang Indonesia. Keturunan Cina Indonesia ini disebut peranakan Cina Indonesia, atau juga biasa disebut Cindo, keturunan Cina yang tinggal di Indonesia, di warga negara Indonesia. Sekarang saya ada di Kampung Pecinan yang ada di daerah Kapasan Dalam, Surabaya. Lihat tempatnya, banyak sekali lampionnya, indah bukan? Ayo ikuti saya. Perkampungan pecinan yang ada di Surabaya ini ada di daerah Kapasan Dalam, Surabaya. Tempat ini dekat dengan Pasar Kapasan, di mana kebanyakan yang memiliki toko di sini adalah peranakan Cina Indonesia. Teman-teman, di sini ada kelenteng loh. Coba lihat, indah kan? Oke teman-teman, sekarang saya akan menikmati makanan namanya bakmi. Saya ada di kedai kungfu. Kedai kungfu ini ada di daerah Kampung Pecinan, daerah Kapasan Dalam, Surabaya. Makannya pakai sumpit teman-teman. Oke, saya akan makan ya. Amin. Kita kasih kuah ya teman-teman. Oke. Teman-teman, saya akan belajar memakai sumpit saat makan. Karena saya bukan etnis keturunan Tionghoa, jadi mungkin agak kesusahan ya buat saya. Wah, ini kenapa teman-teman nggak bisa? Baru. Rasanya saya perlu belajar makan pakai sumpit. Sekarang makan pakai sendok garpu dulu ya, biar lebih cepat. Wah, setelah ini saya akan menikmati ini adalah liang ti ya. Oh Tuhan, terima kasih, semuanya enak. Teman-teman penasaran rasanya? Datang saja ke Kampung Pecinan Surabaya. Datang ke kedai kungfu. Halo teman-teman, sekarang saya sudah ada di Kampung Pecinan di daerah Kapasan Dalam, Surabaya. Saya bersama Suk Doni. Ingin tahu lebih jauh? Ayo kita tanya Suk Doni. Ayo sambil jalan kita sambil cerita tentang apa yang ada di Kapasan Dalam ini. Suk Doni, sejak kapan Suk Doni tinggal di Kampung Pecinan ini? Enggak terlalu lama sebetulnya. Memang saya aslinya bukan Kapasan Dalam, tapi Gusti Allah memberi saya sedikit talenta, bisa mengetahui tentang sejarah, budaya, juga adat istiadat suku Tionghoa yang ada di Kapasan Dalam. Sejak abad
17 itu sudah membaur sekali dengan suku-suku yang lain, terutama suku Madura, juga suku Jawa. Jadi di sini masih diadakan tiap bulan 10, itu satu bukti masih diadakan acara sedekah bumi untuk kampung sini. Sekarang kita mau kemana, Suk? Ini teman-teman semua mau saya ajak ke Balai Tong Dianwe atau Balai Keselamatan. Ini mulai zaman dulu, mulai zaman Belanda sudah disebut Balai Tong Dianwe atau Balai Keselamatan. Balai yang menyelamatkan rata-rata penjuang-penjuang arek-arek Surabaya yang mempertahankan tanah Indonesia, khususnya kota Surabaya ini. Jadi kalau penjuang itu luka atau sakit pasti disembunyikan di dalam bunker sini untuk diobati. Wah, oke Suk Doni, terima kasih banyak atas Siap. ceritanya. Terima kasih ya. juga. Kami jadi tahu Ya. sejarah etnis Tionghoa Terima yang kasih. tinggal di Surabaya, Terima khususnya di kasih. Kampung Pecinan ini. Iya. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya dan Suk Doni berjalan-jalan di Kampung Pecinan di kawasan Kapasan Dalam, Surabaya. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman, tadi aku sudah mencari tahu banyak tentang kebudayaan etnis India dan aku masuk salah satu restorannya, khusus restoran masakan India, dan rasanya enak sekali. Iya? Sama. Aku tadi itu juga sudah berkeliling di kampung Arab, Ampel, Surabaya. Nah, di sana aku tadi juga sudah beli roti Maryam. Wah, rasanya nikmat sekali teman-teman. Loh, tunggu, rotinya mana? Oh, tadi itu aku sudah cicipin sebenarnya sebagian, tapi karena enak rasanya, jadi aku nggak tahan, akhirnya tak habiskan teman-teman. Maaf ya. Kapan-kapan loh ya, jangan lupa. Oke, siap. Ceritaku nggak kalah seru loh. Aku tadi berada di kawasan Kampung Pecinan di Kapasan Dalam, Surabaya. Bersama Suk Doni aku berkeliling dan aku menikmati bakmi yang sangat lezat. Di sana juga banyak lampion. Tempatnya indah teman-teman. Ternyata teman-teman, Indonesia itu kaya sekali dengan budaya. Benar. Meskipun Indonesia ya banyak suku, ras yang tinggal di sini, tapi kita semua tetap satu Indonesia. Indonesia. Oke, saatnya kita mau berpamitan dulu ya pada teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Wow, 3 reporter telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Selain mendapatkan pengalaman, 3 reporter semakin mengerti bahwa Indonesia sangat beragam budayanya. Bagaimana perasaan teman-teman saat melihat perbedaan itu? Bagaimana seharusnya sikap kita? Oke, sampai bertemu lagi di Benih Kasih TV selanjutnya. Ini aku untuk negeriku. Tuhan memberkati.